Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean. Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga pupuk, apalagi harga pupuk non subsidi. Harga subsidi aja sudah mulai beranjak naik, ada kenaikan di tahun 2021, apalagi yang non subsidi. Lah, kita mungkin akan membahas tentang penyebab kelonjakan harga pupuk yang non subsidi. Sekali lagi, non subsidi, artinya bahwa tidak ada subsidi dari pemerintah. Karena di tahun 2021, kenapa harga pupuk subsidi itu naik? Karena bahwa pemerintah mengurangi anggaran subsidi untuk pupuk. Namun juga ada beberapa hal yang harus dipahami oleh para planter dan para petani semuanya. Kalau pupuk subsidi berarti adalah ada mekanisme tertentu, baik melalui kelompok tani, kemudian ada sistem penganggaran dari kelompok taninya sendiri. Namun non subsidi, bahwa pemerintah tidak berhak mengatur harganya. Lah, ini yang menjadi masalah. Walaupun ada Departemen Perdagangan dan Perindustrian, tapi non subsidi adalah bermain dengan harga pasar, karena di sini tidak ada bahwa pemeran pemerintah untuk bisa mengatur harga non subsidi. Bicara tentang pupuk, maka salah satu hal yang sangat menarik sekali bahwa di dalam pupuk yang kita gunakan untuk kelapa sawit khususnya dengan jumlah yang luar biasa besar, berarti ini menandakan bahwa kebutuhan pupuk global Indonesia itu sangat luar biasa besar. Artinya bahwa tetap serapan pupuk yang permintaan pasar itu sangat tinggi. Lah, karena di dalam hukum perdagangan itu ada permintaan, penawaran dan permintaan. Ini yang menyebabkan kondisi akan ada beberapa kenaikan yang nanti juga akan banyak saya jelaskan secara detail. Yang pertama, bahwa kita harus pahami bahwa pupuk-pupuk yang kita gunakan itu tidak serta-merta bahwa asli dari Indonesia, tidak. Sebagai contoh, maka jangan kaget kalau misalnya ada kalium itu, misalnya KCl ya, ini khususnya KCl, kalium klorida, ada Belarusia, ada Cina. Nah, ini menandakan bahwa ada KCl ini dari Jerman juga ada, termasuk magnesiumnya yang paling banyak juga dari Jerman. Ini menandakan bahwa Indonesia tidak masih tergantung dari barang-barang impor atau pupuk jadi impornya, atau pupuk yang jadi diimpor di Indonesia. Kalau toh harus ada sumber kalium, ada sumber magnesium, juga bahan bakunya adalah impor dari luar negeri. Karena bahwa di Indonesia sumber kalium, batuan fosfat juga tidak banyak sekali. Sehingga memang penyebab lonjakan harga pupuk non subsidi, sekali lagi non subsidi, ada yang pertama adalah harga bahan bakunya. Karena saya konfirmasi dari beberapa supplier pupuk, bahkan sampai ke produsen pupuknya, bahwa memang ada kenaikan yang cukup signifikan di dalam bahan baku ini. Apalagi bahan bakunya ini adalah, sekali lagi, adalah impor dari luar negeri. Ini di harga di sananya juga udah mahal bahan bakunya. Bahan bakunya itu apa saja sih Pak Pendi? Bahan bakunya adalah sumber kaliumnya, sumber magnesiumnya, bahkan bahan pengikatnya juga ada beberapa yang kita impor dari luar negeri. Karena bahan bakunya inilah yang meningkat di tahun 2021 harga dasarnya di sana. Bahkan salah satu teman yang saya konfirmasi tadi, saya menyampaikan juga bahwa jangankan di Indonesia, bahwa permintaan bahan bakunya juga di sananya juga udah naik gitu. Kemudian yang kedua adalah harga pupuk impor. Bahwa kita harus sadari bahwa ketika banyak rekan-rekan petani dan para planter semuanya, bahwa sering kita menemukan di dalam kemasan pupuk itu adalah bahwa pupuk dibuat dari Jerman misalnya, diimpor jadi pupuknya memang dibuat di sono, bukan di Indonesia. Karena memang harga pupuk impor ini memang ya karena bahan baku mahal, sehingga harga pupuk di sananya juga ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Sehingga ini yang menyebabkan bahwa beberapa pupuk yang ada di Indonesia itu memang harganya gila-gila naiknya.
Mungkin yang nggak naik dolomit yang kita sumbernya banyak di daerah di Indonesia sendiri, mulai dari Aceh, dari Padang, dari Jawa sana banyak sumber dolomitnya, mungkin kenaikan hanya sedikit saja. Kemudian kalau bicara tentang fosfat, misalnya NPK mesti naik. Kenapa? Fosfatnya sumbernya dari luar negeri. Sebagai contoh, fosfor, ini fosfatnya atau fosfor ini biasanya adalah dari Mesir, kemudian ada dari Maroko, ada juga dari Peru. Nah, ini semuanya impor, sehingga memang harga bahan bakunya mahal, harga pupuk di sana juga yang dibuat di sana juga mulai mahal. Maka jangan kaget, memang bahkan ada beberapa petani yang curhat sama The Brondol adalah bahwa ini tidak naik Pak Pendi pupuknya, tapi adalah ganti harga. Benar sekali. Dari 270 misalnya KCL dari 270 sekarang udah 400-an. Ini nggak apa, ini gila-gila nih Pak Pendi untuk harganya. Ya memang gini, ada beberapa konsekuensi yang menyebabkan hal itu. Dan yang terakhir adalah bahwa apakah ada sih Pak Pendi efek dari corona? Ada ternyata. Bahwa memang shipping atau transportasi pengapalan dari luar negeri ke Indonesia ini juga mengalami peningkatan harga. Ini disebabkan karena ada pembatasan pelayaran waktu itu, ada ke pandemi COVID ini terjadi pembatasan pelayaran, sehingga dengan adanya pembatasan produksi sumber aslinya juga banyak. Begitu dia sudah dibuka kerannya untuk bisa impor ke Indonesia, maka begitu banyak barangnya, kapalnya juga jumlahnya sama, sehingga bahwa terjadi hukum permintaan juga. Permintaan tinggi, maka ya harga pasti akan tinggi. Lah ini ternyata sangat signifikan juga di dalam pengapalan atau transportasi dari luar negeri ke Indonesia. Memang kita harus sadari bahwa Indonesia salah satu negara yang membutuhkan pupuk yang dalam jumlah besar, namun memang sumbernya tidak banyak di Indonesia. Beberapa mungkin banyak produksi di Indonesia adalah urea misalnya, dolomit, mungkin kiserit lokal juga banyak. Namun ini harga yang tertera di sini adalah khususnya adalah pupuk-pupuk impor yang kita impor dari luar negeri. KCL, kemudian ada berbau-bau fosfat, berbau-bau magnesium, itu harganya naik semua. Saya yakin itunya karena memang ini di sananya naik. Dan yang paling penting bagi para planter, ada pertanyaan yang sangat menggelitik sebenarnya. Pak Pendi, apakah ini ada permainan mafia? Saya kira tidak ada. Kalau dibilang mafia ya mungkin ada segelintir ya. Tapi kalau secara mungkin penimbunan, saya kira tidak akan mungkin melakukan penimbunan segini banyaknya. Karena bahwa yang masuk ke Indonesia itu pupuknya bukan hanya ada jumlah kompetitor untuk produsen ataupun pengimpor juga banyak. Sehingga kalau terjadi mafia atau penimbunan dalam jumlah banyak juga tidak akan tidak akan sesignifikan ini. Namun yang paling pasti karena memang bahan bakunya yang dari sononya dari luar negeri itu sudah mengalami peningkatan harga, sehingga harga pupuk yang non subsidi ini memang melonjak luar biasa. Dan intinya seperti ini juga para planter dan para petani semuanya, bahwa di dalam mekanisme pasar kita ke kebutuhan tanaman kelapa sawit, kita bisa bayangkan ya, di dalam satu batang kelapa sawit di usia 8 tahun misalnya, kita membutuhkan sampai jumlah baik ureanya, misalnya kita pakai tunggal urea, KCL, kemudian fosfat semua, dan dolomit sampai angkanya 9 kilo, 8 sampai 9 kilo. Kita bisa bayangkan berapa banyak pupuk yang dibutuhkan atau yang digunakan oleh para petani. Sehingga permintaan dari para petani itu tinggi, ya inilah yang menyebabkan memang kenaikan permintaan sangat tinggi sekali di kelas petani kita. Kemudian barangnya tidak bisa keluar dari luar negeri, maka pengapalannya juga akan mengalami peningkatan. Pak Pendi, apakah ada hubungannya kenaikan harga pupuk ini dengan harga TBS? Saya kira karena memang ya balik lagi, harga TBS tinggi, maka petani berlomba-lomba untuk memupuk, karena memang mumpung ada hasil dari penjualan TBS, petani pengen mupuk, maka permintaan akan pupuk juga pasti akan tinggi, sehingga ini yang memacu juga nih. Tapi angkanya tidak sesignifikan dari bahan bakunya pastinya, karena memang permintaan tetap ada setiap tahunnya. Namun dengan harga TBS naik, harga pupuk naik nggak Pak Pendi? Mungkin naik karena permintaan petani, karena mumpung TBS-nya itu harganya lumayan, maka petani
yang biasa mupuk tidak sesuai dengan pola pemupukan, sekarang menjadi pola pemupukan nih supaya hasilnya banyak. Memang permintaannya juga besar. Tapi menanggapi dengan lonjakan atau pergantian harga pupuk ini, maka The Brunel tetap akan selalu setia bersama para petani bahwa pupuk sudah mahal ini. Jangan sampai bahwa pupuk yang sudah mahal ini tidak diimbangi dengan pola pemupukan yang sesuai, baik urutannya, baik dosisnya, yang menyebabkan faktor kehilangan atau ketidakefektifan dari penyerapan unsur hara oleh tanaman kita menjadi lebih tinggi. Ini yang paling penting digarisbawahi. Mau naik, mau tidak naik, maka tetap pola dan keefektivitas penyerapan untuk unsur hara oleh tanaman juga harus kita pertimbangkan. Supaya apa? Supaya ngirit. Jangan sampai bahwa pemupukan pupuknya sudah mahal dengan pola tidak menggunakan pola pemupukan yang sesuai, maka harga yang mahal yang kita berikan ke tanaman kelapa sawit tidak mampu dikeluarkan oleh tanaman kelapa sawit, tidak mampu dikembalikan oleh tanaman kelapa sawit dalam berupa TBS itu sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia. Kita tidak bisa berbuat banyak dengan kenaikan harga pupuk ini karena sekali lagi pemerintah tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab langsung terhadap mekanisme pupuk non subsidi ya gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih, salam sehat bagi saya, Anda dan semuanya. Semoga Allah melancarkan jalan rezeki yang halal bagi saya, Anda dan semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.